atas waktu yang sudah Ibu luangkan. Kami dari kelas 12 TKJA sedang melaksanakan tugas wawancara yang berfokus pada implementasi teknologi jaringan, AI, dan upaya pengembangan kurikulum teknologi di SMK. Mengingat jurusan kami sangat terkait dengan infrastruktur jaringan, fokus kami juga akan mendalami pengalaman Ibu dalam penggunaan Internet Service Provider atau ISP di rumah. Kami berharap hasil wawancara ini dapat menjadikan insight berharga bagi kami dan di sekolah. Di sini kita membagi materi jadi 3 tema. Ada tema yang pertama, pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial dalam konteks pembelajaran. Pertanyaan ini berfokus pada integrasi alat-alat modern dan AI di lingkungan sekolah kita. Nah, ada apa saja sih Ibu perangkat teknologi seperti proyektor, tablet, atau aplikasi khusus yang sering Ibu gunakan dalam proses mengajar di kelas? Kalau untuk teknologi yang biasa saya pakai itu kan sekedar proyektor dulu sih. Oh, proyektor. Ada mungkin aplikasinya belum digunakan? Kalau aplikasi paling ya aplikasi untuk komputer akuntansi aja. Oh, untuk itu. Karena saya guru akuntansi ya, jadi aplikasinya ya guru aplikasi komputer akuntansi aja. Oh, jadi khusus untuk komputer aja aplikasinya. Betul. Ya? Apakah Ibu sudah mulai menggunakan alat atau aplikasi berbasis AI dalam membantu pelajaran, misalnya untuk membuat materi, evaluasi, atau memberikan umpan balik? Sudah. Biasanya saya pakainya Gemini sih ya. Oh, contohnya kayak Gemini ya? Betul. Untuk dampak positifnya itu ada apa aja sih Bu? Apa manfaat terbesar yang dirasakan oleh siswa dan guru dengan adanya teknologi dan AI dalam pembelajaran? Kalau misalkan di guru itu bisa mempersingkat waktu ya untuk pekerjaan, misalkan bikin modul ajar kan guru itu kan bikin modul ajar, kita bisa gunakan Gemini, jadi bisa mempersingkat waktu. Modul ajar itu kan banyak, jadi ya bisa mempersingkat sih. Terus kalau untuk siswa, jadi siswa itu nanti bisa lebih interaktif, jadi nggak melulu dari buku terus, jadi mereka bisa menggunakan. Baik. Kalau untuk tantangan utama yang dihadapi sekolah atau Ibu sendiri dalam memaksimalkan penggunaan teknologi dan AI untuk mengajar itu apa Bu? Tantangannya, kalau tantangannya itu takutnya tuh kayak misalkan siswanya tuh malas berpikir ya, lebih pengennya cepat pakainya AI aja, itu sih kalau tantangan terbesar bagi saya. Ada lagi? Kedua, penggunaan jaringan internet di rumah atau fokus ISP. Pertanyaan ini dapat menjadi lanjutan setelah menanyakan platform komunikasi umum yang digunakan di rumah. Ibu menggunakan layanan penyedia internet atau ISP. Merek apa di rumah saat ini yang Ibu gunakan? Oke, cuma Indihome aja sih. Indihome. Ada jenis dan kecepatan bandwidth. Ibu berlangganan paket dengan kecepatan atau bandwidth berapa Mbps? Kurang tahu ya, bukan saya pakai 10 atau 20 gitu. Serta kecepatan tersebut dedikatif atau auto. Ada stabilitas dan latensi. Bagaimana tingkat stabilitas koneksi dan latensi atau ping yang Ibu rasakan? Kalau stabilitas ya stabil sih ya, lebih ya paling kalau misalkan memang pas hujan gitu paling perlu berstabil. Terutama saat menggunakan aplikasi yang membutuhkan real time seperti video conference atau auto data besar. Di sini juga ada kelebihan dan value for money secara teknis dan non teknis. Apa kelebihan utama dari ISP tersebut dan apakah biaya price point sebanding dengan layanan value for money yang diberikan? Kalau untuk sejauh ini masih aman sih ya. Berarti sebanding ya Bu? Ada kekurangan dari troubleshooting. Apa kendala teknis atau kekurangan yang paling sering Ibu temui dan bagaimana prosedur troubleshooting atau layanan pelanggaran dari ISP tersebut? Paling kalau misalkan tiba-tiba jaringan loss, ya udah saya tinggal ganti teknisi aja. Tapi sering atau enggak Bu? Enggak sih. Oh, enggak. Ada lagi di tema ketiganya, upaya yang harus ditempuh dalam pengembangan bidang teknologi di SMK. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui visi dan langkah konkret sekolah dalam memajukan kompetisi siswa. Nah, yang pertama,
apa inovasi atau penyesuaian yang sudah atau dilakukan pada kurikulum untuk memastikan materi teknologi yang diajarkan tetap relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Kalau untuk menggunakan AI, tapi ya kita harus sejalan dengan kurikulum yang ada. Kalau untuk sejauh ini sejalan banget sih, jadi sesuai dengan kurikulum yang ada kita pakai AI dan sebagainya. Apa fasilitas atau peralatan teknologi yang paling mendesak dibutuhkan oleh SMK kita untuk mendukung pembelajaran praktik siswa? Butuh banyak ya, misalkan kayak papan yang sekarang tuh yang yang TV smart yang Oh, besar iya, yang iya. sekarang. Pasti kita butuh banget dengan siswa yang banyak, pasti kita ya butuh banyak dari TV smart. Jadi masih banyak fasilitasnya yang dibutuhkan. Apakah ada program kerjasama seperti magang, kunjungan industri, atau guru tamu yang dirancanakan untuk memperluas wawasan teknologi siswa? Ada, jadi kita nanti pasti ada guru tamu. Kayak kan kalau TKJ juga sering ya dari guru tamu itu ada akuntansi pun ada dan PPR pun ada. Ada guru tamu, ada magang juga. Oke, jadi udah dilaksanain semua ya Bu, seperti guru magang, kunjungan industri, atau guru tamu? Sudah kunjungan industri pun kita sudah. Apa saran terbaik dari Ibu agar murid SMK saat ini dapat memaksimalkan waktu belajarnya untuk menguasai teknologi dan siap menghadapi dunia kerja? Kalau untuk siswa itu kan kita relatif semuanya udah bermain handphone, jadi bisa memanfaatkan handphone yang ada. Handphone itu kan ada smart, jadi penggunanya pun juga harus lebih smart gitu. Kita bisa menggunakan AI dari handphone, jadi ya semua siswa pun harus bisa memanfaatkan apa yang ada yang kita punya, yaitu handphone bisa menggunakan AI. Jadi kita belajar tuh gak cuma perlu dari buku, kita juga bisa belajar dari handphone. Terima kasih banyak Ibu Tika. Diskusi kita hari ini sangat bermanfaat, mulai dari pemanfaatan AI hingga detail teknis di jaringan rumah. Kami akan merangkum semua masukan Ibu, khususnya tentang upaya pengembangan teknologi di SMK dan menjadikannya bahan laporan yang kami harap dapat berkontribusi positif bagi lingkungan belajar kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu berharga Ibu. Kami undur diri, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.